Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengisian aplikasi penilaian kurikulum 2017 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Nah, sebelumnya kita sudah isi data sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah isi KKM. Nah, kemudian data siswa juga kita sudah isi ya. Ini kelas 5 ya. Kemudian untuk yang ini ya boleh diisi boleh tidak, karena ini sifatnya tidak wajib ya, tergantung dengan sesuai kebutuhan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan ya silakan diisi seperti tutorial sebelumnya pada bagian pertama atau part 1. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pengisian atau pengolahan nilai KI 3 ya, KI 3. Nah, untuk pengisian KI 3 ini ada beberapa langkah. Jadi pertama kita harus mengisi penilaian harian terlebih dahulu, kemudian nilai PTS ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya data ini dua-duanya ya. Ada data penilaian harian dan ada nilai PTS seperti itu ya. Kemudian baru bisa mengisi seperti ini. Langsung saja jika sudah ada, kita isi terlebih dahulu ini. Nah, ini rata-rata penilaian harian. Nah, sini ada petunjuknya. Biasakan membaca petunjuk terlebih dahulu sebelum mengisi. Pertama, jangan merubah KD yang ada, termasuk merubah posisi atau urutan KD ya. Nah, ini jangan merubah urutan KD ini karena saya kunci dan sudah saya sesuaikan dengan di kurikulum seperti itu, kurikulum 13 edisi 2017. Nah, kemudian jika ingin menambah KD silakan ditambah pada kolom kosong yang sampingnya. Namun jika misalnya mau menambah silakan ditambah di sini, tulis deskripsinya seperti itu ya. Nah, kemudian nilai yang diinput adalah hasil matang, yaitu hasil rata-rata dari nilai ulangan harian dan tugas tiap KD-nya ya. Jadi yang diinput adalah hasil matang, jadi sudah matang dari nilai ulangan harian dan tugas ya. Ini misalnya ya, ini pelajaran 6 KD 3.1 memahami Quran surat Al-Maun dengan baik. Tentu mungkin dalam pelajaran ini ada beberapa tugas ya, tugas harian misalnya, baik itu tugas diskusi, PR dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ulangan harian untuk pelajaran 6 ini atau bab 6 ini tentang surat Al-Maun. Nah, maka itu dirata-ratakan dulu, kemudian dimasukkan ke kolom yang tersedia ini yang kita mau isi ya. Seperti itu. Nah, misalnya saya sudah dapatkan nilainya misalnya 89 ya untuk Habibi. Kemudian Putra Palili misalnya 70 lah ya misalnya, contoh. Nah, kembali lagi tadi petunjuknya, kolom nilai KD yang berwarna merah maka wajib diisi. Nah, ini kolom yang warna merah ini, KD ini berarti wajib diisi karena kaitannya nanti akan diakumulasikan dengan nilai PTS ya, maka wajib diisi. Kalau kosong nanti akan berpengaruh pada nilai hasil dan juga deskripsi seperti itu. Kemudian usahakan memberi nilai penilaian harian 85 ke atas ya, agar memudahkan untuk penginputan nilai akhir siswa ya. Khususnya juga bagi yang memberi KKM yang tinggi ya, maka usahakan nilai penilaian harinya ya, itu ditinggikan juga. Kemudian jika nilai KD siswa ada yang kosong, maka biarkan dengan tanda seperti ini ya. Tanda kurang seperti ini jangan dihapus atau dikosongkan karena akan mempengaruhi deskripsi nilai akhir. Jadi kalau ada nilainya kosong maka cukup seperti ini. Nah, coba kita isi. Misalnya Habibi untuk KDI-nya misalnya 89, kemudian pelajaran 7, ingat kolom merah wajib diisi ya. Nah, kemudian Rapi misalnya untuk pelajaran 6 ini dapat 90 ya, seperti itu. Nah, kalau yang putih boleh tidak diisi. Kalau Bapak Ibu punya datanya boleh dimasukkan seperti ini. Misalnya saya ini ya ini
pas belajar di rumah. Saya melakukan pemeriksaan secara online, ya, memberikan tugas dan melakukan pemeriksaan online, dan hasilnya ada di belajar di rumah, ya. Kemudian laporan kegiatan belajar kelas 5. Nah, ini kegiatan belajar di rumah untuk kelas 5 yang saya berikan. Nah, ini maksud saya. Jadi yang di ini pelajaran 10 kisah teladan Luqman, ya, KD 3.17. Nah, ini ada beberapa tugas, ada evaluasi, ya. Nah, yang dimasukkan itu adalah nilai akhir di sini, ya. Nilai rata-rata dari KD 3.17, ya. Kemudian akan di blok semua, ya, kemudian di copy, kemudian dipindahkan ke aplikasi. Disesuaikan dengan KD-nya, ya. Kalau tidak punya datanya boleh diisi manual atau boleh di kopas seperti itu, ya. Punya saya seperti ini, ya. Nah, kita bulatkan dulu ini. Nah, kalau mau membulatkan seperti itu, kita buka kuncinya. Caranya klik ini, kemudian klik kanan, ya. Klik kanan, kemudian protect sheet, ya. Kodenya ada di sini, ya. COVID-19, jadi C-nya huruf besar, COVID-19. Kita masukkan di sini, C-nya besar, COVID-19, kemudian di enter, ya. Sambil kita berdoa semoga COVID ini segera di enter oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bismillah, ya. Nah, ini sudah terbuka kuncinya. Kalau mau diedit silakan. Nah, untuk membulatkan saja, kita bulatkan saja seperti itu, ya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kalau ada nilai yang kosong, misalnya ini tugas untuk KD ini anak-anak nilainya kosong, maka biarkan seperti ini, jangan mengkosongkan, ya, seperti itu, atau ditulis kosong dan sebagainya, maka akan merubah, tapi diisi dengan tanda kurang seperti ini, ya. Nah, ini kita anggap sudah ini, ya, Tabibi. Kita putar lili dan rapi, kita biarkan kosong terlebih dahulu, ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian setelah itu ketika sudah selesai semua input sampai ke bawah, ya, kemudian kembali ke menu home. Nah, nilai harian sudah masuk ke PTS. Nah, untuk nilai PTS ini KD-nya sudah disesuaikan dengan kunci jawaban pada soal penilaian PTS Dinas Pendidikan Kabupaten Baru semester genap, ya, tahun 2019-2020, kalau tidak salah pada bulan Mei kemarin, ya, PTS kemarin, ya. Jadi ini KD-nya sudah disesuaikan. Nah, jadi tidak perlu menambahkan, cukup langsung diinput saja. Kalau 2 ya 2, kalau ada 3 KD-nya 3 KD-nya. Maka nilai yang diinput itu adalah nilai rata-rata dari tiap KD pada analisis PTS yang sudah dibuat. Nah, jadi perlu ada analisis PTS terlebih dahulu, ya, mungkin dari KKG Kecamatan Baru, PAI, ya, Kecamatan Baru PAI itu sudah saya bagikan. Nah, namun jika tidak ada, bisa di sini isi secara manual, dan jelas semuanya ini harus terisi seperti itu. Namun kalau sudah punya, ya, atau kalau misalnya mau mengisi, nanti bisa saya ikutkan dalam folder aplikasi ini. Jadi, kalau saya sudah ada di kemudian ini analisis PTS 2020 yang saya punya dan di kelas 5. Nah, ini nilai yang dimasukkan itu adalah nilai rata-rata setiap KD, jadi bukan nilai akhir tapi nilai setiap KD. 3.1 itu diambil dari nomor 1 sampai 10 dari sini, ya. Nah, hasilnya 90. Kemudian KD 3.3 itu soal nomor 11 25, ya. Nah, di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Maka ini yang kita copy. Nah, copy.
kemudian kita blok sampai ke bawah ya. Cara bloknya itu kita letakkan di pojok atas kiri atas ya, kemudian di shift, tekan Ctrl Shift, kemudian arah bawah sampai paling bawah ya, siswa paling bawah, kemudian samping kanan karena kita mau ambil 2 kolom, kita samping kanan itu, kemudian lepas shift, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian kita pindahkan ke aplikasi kita ya di sini ya. Nah, kemudian taruh kursor di pojok kiri atas, kemudian klik kanan ya, klik kanan ya, yang klik kiri, kemudian kita hyperlink saja. Nah itu, nah ini sudah masuk semua. Kalau sudah, kita kembali home, kita lihat hasilnya di rekap KI 3. Nah ini Habibie ya, siswa Habibie rata-rata nilainya 87, rata-rata PTS-nya 94. Nah, sehingga nilai rapornya yang 89. Ini dari 2 kali rata-rata penilaian harian ditambah 94 kemudian dibagi 3 hasilnya 89, kemudian predikatnya B dan deskripsinya seperti ini. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini value padahal sudah ada nilainya di sini ya, sudah apa namanya, nilainya juga sudah ada. Nah, maka baca deskripsi. Jadi ini merupakan rekap nilai akhir. Jika ada kesalahan data, sebaiknya jangan diedit di sini. Sebaiknya kembali ke home dan lakukan perbaikan. Nah, siapa tahu di penilaian harian masih ada nilai kosong ya, nilai kolom yang warna merah yang wajib diisi itu masih ada yang kosong. Coba kita cek ini penilaian harian. Nah, ini masih kosong ke bawah. Jadi ini harus diisi semua sampai siswa paling terakhir ya, harus diisi semua kolom yang warna merah. Kalau yang warna putih silahkan bebas, tapi kalau nilainya kosong maka jangan dikosongkan seperti itu ya, kosong seperti ini, tapi dikasih tanda kurang seperti itu. Nah ini harus diisi terlebih dahulu biar nanti deskripsinya sudah lengkap semua seperti itu. Nah kemudian coba kita lengkapi ya, saya punya datanya. Nah ini ternilai rata-rata kelas 4. Nah ini ya, yang ini yang saya punya daftar nilai KI 3 rata-ratanya. Nah KI 31, 33, 38 coba kita pindahkan, tekan kursor di pojok kiri atas, kemudian ditekan shift ya, tekan terus, kemudian ikuti arah bawah sampai siswa paling bawah, kemudian geser ke kanan sejumlah shift yang mau kita ambil seperti itu. Tapi kalau tidak punya berarti harus mengisi secara manual. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke aplikasi ya, letakkan kursor paling atas biar gampang, kemudian kita hyperlink saja. Nah ini sudah masuk semua ya. Namun jika ada misalnya nilai kosong, misalnya KD 3.9 ini kosong misalnya, memahami makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka biarkan seperti ini, jangan dihapus atau diberi tanda 0, angka 0 ya, jangan. Nah, namun jika ada yang masih nilai yang kita punya maka diinput ya. Seperti saya ini masih ada 3.11 tadi ya, 3.11 ini ya. Nah kolom ini saya copy. Nah boleh juga secara manual seperti itu, ini biar lebih mudah lagi sebenarnya ya. Nah kemudian perlink. Nah nilainya sudah masuk semua, yang jelas yang warna merah ini sudah terisi semua. Kita kembali ke menu home dan lihat hasilnya di rekap. Tadi masih kosong ya, masih siswa yang satu yang lengkap sampai deskripsi. Sekarang kita lihat, nah ini sudah lengkap semua ya. Nah sudah sampai siswa yang paling bawah atau siswa 18. Nah dan ini 19 dan seterusnya silakan dihapus karena proyeksinya ini sampai 50 siswa.
jika ada kolom siswa yang berlebih silakan delete saja password sheet COVID-19 ya dengan C besar. Nah, coba kita hapus saja. Ini kita blok ya, di sini blok sampai ke bawah ya, sampai kolom 50 ya. Kemudian kita delete ya. Seperti itu. Kalau masih terkunci maka buka di sini ya, klik kanan kemudian unprotect ya. Ini sudah terbuka soalnya ya. Nah, kalau sudah kita delete. Nah, ini ya, lebih praktis, hemat kertas. Ini sudah selesai ya, hasilnya sudah otomatis semua ya, sesuai dengan nilai dan predikatnya, termasuk deskripsinya sudah semua. Tinggal kita blok untuk kita print, kita blok semua yang area yang akan kita print, kemudian print. Nah, tampilannya seperti ini ya, kita pakai print selection. Nah, ini kalau tampilan atau menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas ya, saya punya 2013. Nah, kalau di bawah 2010 misalnya 2007 saya kurang tahu pengaturan ngeprintnya, jadi bisa disesuaikan sendiri. Ini untuk 2010 ke atas ya, saya punya 2013. Tampilan untuk ngeprintnya seperti ini. Nah, jadi dipilih print selection, kemudian A4 saja ya, kemudian marginnya disesuaikan yang paling hemat saja ya. Kemudian di rata samping ya, di rata samping, jangan di rata bawah. Kalau di rata bawah nanti hasilnya kecil ya, seperti itu, karena muat satu satu yang kita blok tadi ya. Maka kita gunakan yang rata samping saja. Nah, ini berarti ada 3 lembar, tidak masalah. Nah, ini siap untuk di print, kemudian ditandatangani kepala sekolah, juga guru pendidikan agama Islam. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita save seperti itu, atau boleh juga di save as, terserah ya, bebas. Nah, kembali ke home. Itu untuk KI 3 sudah selesai. KI 3 sudah selesai, kemudian selanjutnya kita isi KI 4. Nah, pengisiannya juga sama tadi ya, bahkan ini lebih simpel lagi karena tidak perlu pakai PTS dan lain sebagainya, karena nilainya nilai satuan per KD ya. Nah, tinggal isi saja sesuai dengan yang ada di sini ya. Misalnya ini Habibie KD 4 satu-satunya dengan tema membaca surat Al-Maun misalnya 95 misalnya ya, membaca, menulisnya 90, menghafalnya misalnya 89 lah ya, seterusnya seperti itu. Kayaknya nanti akan secara otomatis terisi. Nah, gitu juga yang lain seperti itu diisi. Nah, usahakan nilainya yang diisi tidak sama ya, dalam artian ada yang berbeda agar bisa terbaca di deskripsi. Misalnya ini Putra membacanya 89, ini juga 89, maka tidak akan terbaca. Tapi kalau kita isi ini 87 lebih rendah, baru terbaca. Nah, maka Ananda sangat baik dalam membaca Al-Maun ini ya, lebih baik karena nilainya 89, namun cukup dalam menulis. Nah, ini 87. Isi seperti itu yang kita punya nilainya ya. Kalau tidak ada nilainya ya cukup dikosongkan saja seperti itu, tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah kita anggap sudah selesai. Nah, jika nilai KI 4 ya, ini KI 4 kita sudah input semua, kita masukkan semua ya. Adapun yang masih kosong ya biarkan seperti itu kalau memang nilainya kosong ya, tapi diusahakan nilainya juga utuh seperti itu ya. Kita isi seperti itu ya, jadi adil seperti itu, terisi semua. Kalau ada yang kosong maka biarkan dikosongkan, tidak apa-apa ya. Nah, untuk KI 4 ini ya tidak apa-apa kosong seperti itu. Misalnya ini
kosongkan saja karena tidak ada nilai K4 nya. Jangan dipaksakan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke home, kita lihat rekapan hasilnya. Nah, ini sudah terekap semua ya. Ini lebih sederhana ya. Namun jika ada kesalahan data, kembali ke menu home seperti itu ya. Atau ini juga bisa, ini yang di print juga bisa, silakan ya. Berarti ada deskripsi kompetitif dasarnya beserta nilai KD, nilainya per KD ya. Nah, tapi kalau yang rekapnya tinggal nilai dan predikat beserta deskripsi untuk K4, itu lebih simpel sebenarnya. Nah, kemudian kalau kolom yang berlebih ya, ini kolom 19 sampai siswa urutan 50, kalau berlebih bisa dihapus atau delete saja sampai urut 90. Kita blok saja, kita blok sampai urutan 50 ini ya. Nah, kemudian kita delete. Nah, kalau delete-nya terkunci, kita buka kuncinya ya. Caranya klik kanan ya, kita berada di sheet ini, klik kanan, kemudian praktek, atau boleh juga di sini kalau tidak salah ya, sama saja ya. Nah, ini COVID-19 ya. Nah, tapi diingat yang dibuka itu yang pada sheet ini ya. Kalau di sini tadi ya bisa. Kemudian klik kanan. Nah, ini sudah ada delete tadi. Nah, ini tinggal kita blok. Kemudian yang mau kita print sudah ya, sudah selesai. Nah, itu ya. Nah, print selection. Kita rata kanan ya, rata tengah ya, ini ya, 2 lembar untuk KI 4. Nah, tinggal tanda tangani dan dikumpul. Nah, ini sudah semua. Nah, kita kembali home. Nah, tugas kita sudah selesai ya, terutama yang penting yang KI 3 dan KI 4. Nah, kemudian kalau misalnya dan bermasalah bisa dilihat di olah data, tapi sebisa mungkin tidak usah dibuka karena ini penuh rumus yang di sini ya. Nah, kesalahan input di sini atau kita isi di sini malah akan merusak semua aplikasi. Kita kembali ke home saja. Nah, kemudian jika dirasa aplikasi ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk menyalurkan sedekah para rekan guru sekalian melalui bank rekening yang tersedia. Nah, dan insyaallah seluruh donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada anak yatim piatu atau anak duafa ya yang terdampak COVID-19. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.